Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini kembali kita bisa melanjutkan pembahasan kita bi qiraati kitab Ta'jilin Nada bi Syarah Qatrin Nada li muallifihi Abdullah ibn Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Wal yawma insyaallah sanadkhul fi dars al-jadid wa huwa ma yata'allaqu bi'irab al-asma'i as-sittah. ففي اللقاء الماضي تحدثنا ما يتعلق بالإعراب وأنواعه وعلاماته. فبدأ في هذا اللقاء ما يتعلق بإعراب الأسماء الستة، وهو أول ما ذكره المصنف ما يتعلق بإعراب بالعلامات الفرعية. فنذكر هنا الإعراب كما قلنا أربعة أنواع: الرفع والنصب والجر والجزم. والرفع علامته الأصلية هي الضمة، والنصب علامته الأصلية هي الفتحة، والجر علامته الأصلية هي الكسرة، والجزم علامته الأصلية هي السكون. ثم يأتي بعد ذلك العلامات الفرعية. فللرفع ناب عن الضمة الواو والألف والنون، فهذه العلامة الفرعية للرفع. وناب عن الفتحة الألف والكسرة والياء وحذف النون، فهذه علامات فرعية للنصب. وناب عن الكسرة الياء والفتحة، وهذه علامات الفرعية للجر. وناب عن السكون حذف حرف العلة وحذف النون، فهذه علامات الفرعية للجزم. طيب، نبدأ إذن بما يتعلق بالأسماء الستة. طيب، تفضل أحمد، اقرأ. Bismillahirrahmanirrahim. Al-i'rabu bil alamatil far'iyati. Al-ula al-asma'us Sittatu. sittatu. Nah, Qauluhu illa illal asma'as sittatu tak. wa hiya abu Baik. wa akhuhu hamuha wa hanuhu wa fuhu wa dhu malin faturfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tujarru bil ya'i wal afsahu isti'malu hanin kagodin. Baik. Nah, ahsant. Faqala al-musannifu
rahimahullah, al-i'rabu bil alamatil far'iyyah. I'rab dengan alamat-alamat far'i, yaitu cabang. Yang pertama yang disebutkan oleh penulis adalah al-asma'u sittah. Nah, nanti di dalam kitab-kitab yang lain seperti Jurumiyah, yang kita kenal adalah asma al-khamsah saja. Tapi disebutkan di sini asma'u sittah. Nah, asma'u sittah itu dengan menambahkan kalimat hanu, ya. Itu dimasukkan dalam kategori isim ini, maka jadilah asma as-sittah. Baik, nanti kita akan sebutkan bagaimana hukum hanun sebenarnya. Hanu, apakah ia sama dengan yang lainnya ataukah beda, gitu ya. Baik. Eh, Fauzan, Iqra. شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على الضرب الثاني من علامات الإعراب، وهي العلامات الفرعية، وهي واقعة في 7 أبواب. Nah, ahsan. Qala huna syara'a al-musannifu, yani syara'a bima'na bada'a al-musannifu fil kalami ala darbi tsani min alamatil i'rab wa hiya al-alamatul far'iyyah. Karena ad-darbul awal itu adalah al-alamat al-asliyah. Adapun pembahasan tentang alamat al-far'iyyah itu ada dalam 7 bab. Al-awwal al-asma'u sittah wa hadha alladhi sanatakallamu anhu. والثاني المثنى والثالث جمع المذكر السالم ورابع جمع المؤنث السالم ولكن ابن هشام رحمه الله لا يذكر جمع المؤنث السالم وإنما ذكر ما جمع بألف وتاء. Nah, jadi kalau Ibnu Hisham, beliau tidak menamakan jama ini dengan jama muannas salim, tetapi dengan istilah majumi'a bi alifin wa ta'in. Adapun alasannya kenapa beliau tidak menyebutkan dengan penamaan yang masyhur, nanti kita akan bahas pembahasan tentang nanti ketika pembahasan tentang jama muannas salim insyaallah. Adapun al-khamis ma la yansarifu al-amsilatul khamsatu wal fi'lul mudhari'u al-mu'tallul akhiri. Nah, ini 7 bab pembahasan tentang alamat al-far'iyyah. Baik. Nabda bil asma as-sittah. Iqra ya Sakti. نعم. قوله الأسماء الستة بالنصب على الاستثناء، وكذا ما عطف عليه من Ma'utifa المثنى alaihi. وكذا ما عطف عليه من المثنى وغيره مما سيذكره بعد ذلك. وبدأ بالأسماء الستة فذكر أنها Turfa'u bil wawi. ترفع بالواو نيابة عن الضمة، كقوله تعالى وأبونا شيخ كبير. فأبو مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه الواو 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 نيابة عن الضمة، وهو مضاف، ونا مضاف إليه في محل جر، وشيخ خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ كبير Kabirun. صفة. Nah, kabirun sifat. Taib. Huna qal al-asma as-sittah bin nasbi, yani dipathahkan dua-duanya karena dia adalah mustasna. Taib. Wa bada'a bil asma'i sittah, maka beliau memulai dengan pembahasan asma as-sittah. Maka disebutkan di sini fadzakara annaha turfa'u bil waw. Jadi alamat rafa' untuk asma as-sittah adalah al waw niyabatan 'anid dhammah, sebagai pengganti dhammah. Contohnya wa abuna syaikhun kabir. Fa abuna huna mubtada.
Nah, karena dia mubtada marfu wa alamatu raf'ihi waw niyabatan anid dhammah. Jadi kalau memakai alamat far'iyah selalu dikatakan niyabatan anid dhammah ya kalau dia marfu. Taib. Nah, insya Allah yang lainnya syaikhun itu kan sebagai khobar, kabirun itu sifah. Nah, ba'dahu R Ahmad lagi. Silakan Iqra. Watan sobu Watun bil sobu watun sobu bil alifi niyabatun dan niabatan. niyabatan nganil nganil fathati ka qaulihi ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim alam ta'lamu anna abakum qad akhadha 'alaikum mawsiqam minallah fa aba ismun anna mansubun wa alamatu nasbihil al alifi Alifu niyabatan niyabatan anil fathati li'annahu minal asma'is sittati wa huwa mudhafun wal kafu mudhafun ilaihi fi mahalli jarrin wal mimu alamatul jami'i wa jumlatun qad akhada khabarin anna. wa jumlatu qad akhadha khabaru anna. Nah, idzan al-hukmu tsani fi halatin nasb. Ya, jadi hukum kedua tadi kan rafa, alamat rafanya dengan waw. Sekarang alamat nasab wa tunsabu bil alif. Jadi al-asma'us sittah nasabnya dengan alif. Niyabatan anil fathati sebagai pengganti fathah. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam ta'lamu anna abakum." Di sini anna dia memansubkan isimnya, isim anna, abakum. Nah, abakum termasuk asma as-sittah, makanya dengan alif. Maka dikatakan di sini aba ismu anna mansubun wa alamatun nasbihil alifu niyabatan anil fathati. Nah, kalau rafa niyabatan anil dhammah. Kalau nasab berarti niyabatan anil fathah. Baik. Nah, jadi kita hanya akan menyebutkan syahid dari setiap misal yang disebutkan oleh penulis. Taib. Tafadhal Fauzan. Naam. Wa tajurru Wa bil tujarru. ya'i tujarru bil ya'i niyabatan 'anil kasrati. Ka qoulihi ta'ala irji'u ila abikum. Fa aba majruratun Fa bi ila abi. wa fa abi majruratun bi ila wa alamatu jarrihi ya'u. Li'annahu minal asma'i sittati wa huwa mudhafun wal kafu mudhafun ilaihi wal mimu alamatul jam'i. Naam. Idzan al-hukmu tsalis fi halati al-jar. Ya, jadi asma'us sittah tujarru bil ya. Alamat jarnya adalah dengan ya. Niyabatan anil kasrati sebagai pengganti dari kasrah. Misalnya adalah irji'u ila abikum. Asyahid huna ila abikum. Ba'da harfil jar labudda yakuna majruran. Fa abi huna majrurah. Taib bi ila yani bi hurufi jar ila wa alamatu jarhi al ya niyabatan anil kasrati. Niyabah anil kasrati. Taib. Fatalakhasa indana alamatu i'rabil asma'i sittah awalan fi halatir raf'i bil waw. Misal Abu Hurairah sahabiyun. Abu Hurairah adalah seorang sahabat. Maka Abu di sini sebagai mubtada alamatu raf'ihi waw. Wa fi halati an-nasb bil alif sami'tu Aba Hurairah. Fa aba huna maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al alif niyabatan anil fathah.
Amma fi halati al-jar fa'alamatu jarrihi al-ya. Misal an Abi Hurairah. Fa Abi huna majrur bi an. طيب وهذا أمر معروف لدينا إن شاء الله. طيب ساقتي تفضل. نعم. ولا تعرب بالحروف إلا بشروط أربعة. الأول أن تكون مفردة مفردة. كما أنا أن تكون مفردة كما في الأمثلة. فإن كانت آه، مسناة. مثاناة أعربت أعربت. آه، أعربت إعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا، كقوله تعالى ورفع أبويه على العرش. فأبويه مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الياء لأن مثنى، وهو مضاف، والهاء مضاف إليه. وإن كانت مجموعة جمع تكسير جمع أعرب تكسير. جمع تكسير أعربت بالحركات، كقوله تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. فآباء مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وهو مضاف، والكاف مضاف إليه، والميم علامة الجمع. لا تدر تدرون. لا تدرون الجملة من الفعل والفاعل الخبر. خبر. خبر. طيب هنا قال المصنف ولا تعرب بالحروف. Dan tidaklah asma'u sittah itu di-i'rab dengan huruf, artinya alamat i'rabnya dengan huruf, kecuali dengan 4 syarat. Artinya asma'u sittah tidaklah dikatakan marfu'nya dengan waw, kemudian mansubnya dengan alif, majrurnya dengan ya, kecuali harus memenuhi 4 persyaratan. Dan 4 persyaratan ini persyaratan umum yang harus ada pada setiap asma'u sittah. Syarat yang pertama antakuna mufradatan. Jadi harus tunggal. Jadi bukan musanna, bukan jamak, dia harus mufrad. Ya. Misal kama fil amsilah. Ya, sebagaimana misal yang telah lalu. Kalau ternyata asmaul sittah ini musanna, artinya bentuknya musanna, maka i'rabnya adalah i'rab musanna bil alifi raf'an, artinya ketika rafa dengan alif, ketika nasab dan jar dengan ya. Contohnya firman Allah, wa rafa'a abawaihi, maka Yusuf ya menaikkan kedua orang tuanya alal arsy, ya di atas singgasana gitu ya. Maka di sini abawaihi statusnya sebagai maf'ul. Nah, di sini tidak dikatakan alamat rafa'nya alamat nasabnya dengan alif, tapi dengan ya karena dia musanna. Ya, maka tidak terpenuhi syarat pertama yang mana harus mufrad. Atau kalau dia ternyata jamak taksir misalnya. Abau kan abu harusnya, tapi karena dijamakkan jadilah abau. Maka abaukum di sini alamat rafa'nya bukan dengan waw tapi dengan dhammah. Ya, kenapa? Karena jamak dan bukan mufrad. Ya, kesimpulannya syarat yang pertama dari asmaul sittah harus mufrad, bukan musanna dan bukan juga jamak. Baik. R. Ahmad Asani. Asani antakuna mukabbaratun Antakuna kama mukabbaratan. hmm, antakuna mukabbaratan kama fil silati fa in kanat musaghiratul Musagharatan. musagharatan Uribat. u'ribat bil harakati nahwa ja'a
ja'a ukhayyu Zaidin. Zaidin. Nah, Fa ukhayyu fa'ilun marfu'un bi dhammati dhahirati wa huwa mudhafun wa Zaidin mudhafun ilaih. nah, ahsan. Idzan asyartu tsani, syarat kedua dari asma'u sittah, i'rabnya dengan waw, alif atau ya, antakuna mukabbaratan. Apa sih yang dimaksud dengan mukabbarah? Mukabbarah itu artinya bukan musagharah, bukan berbentuk tasghir. Ya, dalam ilmu sharaf kan ada istilah tasghir. Misalnya kitabun ditasghir menjadi kutayyibun. Nah, maka kalau ternyata asma'u sittah misalnya abun ditasghir menjadi ubayyun atau akhun menjadi ukhayyun. Kalau ditasghir seperti ini, maka alamat rafa'nya bukan dengan waw, alamat nasabnya bukan dengan alif, alamat jarnya bukan dengan ya, tapi dengan harokat dhammah fathah kasrah. Contohnya jaa ukhayyu Zaidin. Jadi bukan jaa akhu Zaidin tapi pakainya ukhayyu. Kalau akhu pakainya waw, jaa akhu Zaidin. Maka alamat rofanya dengan waw. Tapi karena ditasghir akhunnya, maka alamatnya jadi domah saja, jaa ukhayyu Zaidin. Kenapa? Karena tidak terpenuhi syarat yang kedua, yaitu mukabbaratan. Mukabbarah itu artinya tidak ditasghir. Baik. Nah, ini asyartu as-sani. Baik, ba'dahu Fauzan as-salis. Asalisu antakuna mudhafatan kama fil amthilati fa illam tudhaf wa'ribat bil harakati qala ta'ala inna lahu aban syaikhan kabira fa aba ismu inna muakhkharun mansubun wa alamatu nasbihil fathatu dhahiratu lahu khabaru inna muqaddamun wa taqulu hadza abun atufun wa salimtu wa Salamtu. sallamtu abin atufin. Naam. Idan asyartu salis. Syarat yang ketiga dari asma'u sittah antakuna mudhafatan. Jadi harus mudhaf dia. Berarti setelahnya harus mudhafun ilaih. Maka kalau dia tidak diidhofahkan, maka dia bukan termasuk asma'u sittah. Dan alamatnya pun alamat harokat dhammah fathah kasrah. Misal, firman Allah, inna lahu aban syaikhan kabira. Kita lihat di sini aban, ya, dia tidak diidhofahkan, bukan mudhof dia. Maka alamat nasabnya karena dia sebagai ismu inna, ya kan? Asalnya inna aban syaikhan lahu gitu ya. Atau inna aban syaikhan kabiran lahu. Jadi lahu itu sebenarnya khabar inna yang dimajukan. Ya, jadi yang menjadi perhatian kita di sini aban itu dengan fathah dan bukan dengan alif. Sementara asmaul sittah alamat nasabnya itu dengan alif bukan dengan fathah. Maka disebabkan karena tidak terpenuhi syarat yang ketiga yaitu harus mudhaf. Baik, ini syarat yang ketiga. Asyartu rabi' sakti, tafadhal. الرابع أن تكون الإضافة لغير ياء Antakuna al-idhafatu. أن تكون الإضافة لغير ياء المتكلم كما في الأمثلة فإن فإن أضيفت لي فإن أضيفت لياء المتكلم أعربت بالحركات المقدرة كقوله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأخي مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة بضمة Bitummatin. مقدرة Nah, على ما قبل ma qabla. على ما قبل ياء المتكلم منع من Mana'a. ظهورها Mana'a. منع منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة Munasabati.
المناسبة. وأخ مضاف والياء مضاف إليه والخبر وأفصح مني وهارون عطف بياء عطف مرفوع بيان عطف بيان مرفوع مرفوع. وهذه مرفوع وهذه الشروط وهذه الشروط تفهم 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 من كلام المنصف مصنف 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 فإنه من كلام المصنف فإنه ذكر الأسماء الستة أسماء مفردة الستة ذكر أسماء الستة آه، مفردة 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 مكبرة. مكبرة مضافة لغير ياء المتكلم. طيب، ثم ذكر الشرط الرابع min syuruti al-asma'i sittah. Jadi di antara syarat asma'u sittah yang keempat adalah antakunal idhafatu li ghairi ya'il mutakallim. Ya, tadi syarat yang ketiga kan harus mudhaf. Nah, disyaratkan mudhaf ilaihnya bukan ya mutakallim. Karena kalau mudhaf ilaihnya adalah ya mutakallim, maka dia bukan termasuk asma'u sittah. Fa in udhifat li ya'il mutakallim u'ribat bil harakatil muqaddarah. Jadi kalau diidhofahkan kepada ya mutakallim, maka i'rabnya adalah dengan i'rab harakat muqaddarah. Seperti firman Allah, wa akhi Harun. Akhi di sini ya, karena dia diidhofahkan kepada ya, padahal dia sebagai mubtada di sini. Ya, harusnya kalau mubtada kan asmaul sittah dengan waw. Nah, masalahnya tidak terpenuhi syarat yang keempat, yaitu tidak diidhofahkan kepada ya mutakallim. Nah, di sini diidhofahkan ke ya mutakallim, maka dia bukan termasuk asma as-sittah. Taib. Wa hadhihi syurutu tufhamu min kamal musannif fa innahu dzakara al-asma' as-sittah mufradah, mukabbarah, mudhafah li ghairi ya'il mutakallim. Baik, jadi kesimpulannya syurut al-ammah lil asma'i sittah ada empat. Yang pertama, antakuna mufradatan, harus mufrad tunggal, tidak musanna, tidak juga jamak. Ya. Kemudian asyartu tsani an takuna mukabbaratan. Harus mukabbarah bukan musagharah, artinya bukan ditasghir. Asyartu tsalis an takuna mudhafatan. Harus menjadi mudhaf. Baik. Dan yang keempat, an takuna al-idhafatu li ghairi ya'il mutakallim. Dan idhafahnya bukan kepada ya mutakallim. Kalau tidak terpenuhi salah satu dari syarat ini, maka alamatnya bukan dengan waw, alif ataupun ya, tetapi dengan alamat harokat ya. Nah, nah ini syurut al-ammah namanya. Sekarang kita akan masuki syurut al-khassah. Baik, si Sakti. Tadi siapa terakhir? Jadi sakit. Berarti R. Ahmad. Naam. Wa asyaru Asyara. wa asyara biqaulihi dzu malin ila an tu la Ila takuna annahu ila anna dzu la takuna minal asma'is la sittati takunu la takunu minal asma'is sittati illa idan kanat bima'na sahibun taqulu ja'a dzu malin ayyu ay sahibi ay sahibu malin bi bikhilafi khilafi du al mausulati falaisat bima'na sahibu wa sahibin. innama sahibin wa innama hiya bima'na alladhi wala takuna No du wala takunu du mausulatan tan illa ala lughatan lughatin toyin toyin.
toyin kama sayati insyaallahu Nah, wa hiya mabaniyatu tun la mabaniyatun la ma robatun ma'robatun mu nahwa mu'robatun nahwa ja'a du safirin safaro no safaro fadu ismun mausulin lun maban mausulun ismun mausulun mabani ala sukuni fi mahallin raf'a mahalli raf'in mahalli raf'in fa'ilin fa'ilun fa'ilun ayy ja'a alladhi safiru safaro safaro wa jumlatu safaro safaro solatun silatun. silatun. Taib. Nah, di sini disebutkan zumalin. Berarti ini ingin membahas syarat khusus untuk kalimah zu. Ya, syarat khusus untuk kalimah zu. Jadi syarat yang pertama untuk zu itu adalah harus bimakna sahib. Zu itu harus bimakna sahib. Karena zu ini bisa maknanya sahib, bisa bimakna alladzi. Ya, maka kalau maknanya adalah sahib, maka dia termasuk asmaul sittah. Tapi kalau maknanya alladzi, maka disebut dengan zu al-mausulah karena termasuk isim mausul. Kan alladzi itu isim mausul, maknanya yang artinya. Jadi syarat untuk zu harus bimana sahib. Contohnya di sini jaa zu malin, telah datang sahib mal, pemilik harta. Ya. Kalau ternyata zu di sini bukan bimana sahib, contohnya di sini jaa zu safara, maka dia bukan asmaul sittah. Maksud dari jaa zu safara artinya jaa alladzi safara. Ya, telah datang orang yang bersafar. Nah, kalau allazi maknanya berarti dia bukan asma as-sittah. Jadi syarat pertama untuk zu adalah harus bimana sahib. Taib. Eh, Fauzan, Naam. Kama yushtaratu fi dhu an tudafa ila ismin jinsin ilasmi zahirin jinsin ila ismi jinsin zahirin ghairu sifatin ghairi kama fi sifatin. ghairi sifatin kama fi mithalil musannif wa kama fi mithal musannifi wa nahwu zamili zu adabin qala ta'ala wa inna rabbaka la zu maghfiratin linnasi ala zulmihim falamu lamul ibtida'i zu khabarun zu khabaru inna marfu'un wa alamat raf'ihi al-wawu li'annahu minal asma'i sittati wa qala ta'ala wa ati dzal qurba haqqah fadza maf'ulun bihi mansubun wa alamat nasbihil alifu wa huwa mudhafun wal qurba mudhafun ilaihi majrurun bi kasratin muqaddaratin lit ta'azzuri. Nah, nah di sini untuk zu lagi. Jadi syarat pertama harus bermakna sahib dan syarat yang kedua untuk zu harus diidhofahkan kepada ismu jinsin zahir. Jadi harus kepada isim jins dengan isim jinsin zahir, artinya bukan domir. Makanya kalau kita melihat contoh-contoh untuk asma'u al-khamsah kalau di Jurmiyah ya kan, abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa zumalin. Di sini tidak disebutkan zuka, tapi zumalin. Karena zu tidak bisa diidhofahkan dengan domir. Dia harus isim zahir. Jadi syarat yang kedua untuk zu, syarat yang khusus maksudnya harus diidhofahkan kepada ismun jinsin zahir. Ya, ghairu sifah dan juga bukan sifah. Sifah itu seperti isim fa'il, isim maf'ul. Ya, itu pembahasan nanti ketika di ilmu sharf tentang ismu jinsin. Contoh yang lain, zamili zu adabin. Maka zu di sini maknanya sahib
dan diidhofahkan kepada ismu jinsin zahir, maka terpenuhi syarat, maka dia adalah asma as-sittah. Begitu juga firman Allah, wa inna rabbaka lazu maghfiratin, zu sahib, bimana sahib. Maghfirah huna ismu jinsin zahir. Taib. Begitu juga wa qala ta'ala wa ati dzal qurba. Za huna bimana sahib, al qurba huna ismi jinsin zahir. Maka semuanya ini termasuk asma as-sittah. Taib. Maka di sini kita lihat baik, masih ada contoh untuk jar. Coba sih. Di sini ada Muhammad Aulia Shadiq. Silahkan. أهلا زل بسم الله Waqala ta'ala. بسم الله الرحمن الرحيم وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل في ذلك قسم لذي حجر سورة الفجر الخامسة فذي مجرور وعلامة جره الياء وهو مضاف وحجر مضاف إليه والمراد باسم الجنس الاسم الجامد غير المشتق الذي Ghairul mushtaqi. غير المشتق الذي وضع للمعنى الكلي المجرد كالعلم والمال والفضل ونحوها بخلاف جاءني ذو قائم فلا يصح لأنه مشتق. Baik. Ahsan. Jadi gini, zu tadi kan disyaratkan yang kedua harus diidhofahkan kepada ismu jinsin zahir dan bukan dhamir pertama, dan juga tidak boleh diidhofahkan kepada sifah. Nah, tentunya pembahasan tentang apa itu sifah, kemudian ismu jins, sebenarnya itu lebih ke ilmu sarf nantinya. Ya, tapi di sini jelaskan wal muradu bismil jinsi huwa ismul jamid. Ya, berarti jamid gairu mushtaq, artinya bukan diambil dari kata yang lain. Alladzi wudi'a lil ma'nal kulli al mujarrad. Maksudnya adalah makna dari ismu jins itu mencakup kata umum. Misalnya laki-laki mencakup seluruh laki-laki, ilmu mencakup seluruh ilmu, al-mal mencakup seluruh harta dan seterusnya. Itu disebut dengan ismu jins. Jadi zu itu harus diidhofahkan kepada ismu jins, شكرا. ya, zahir dan bukan mushtaq. Baik. Maka di sini Ini punya ente nggak? Punya ente hmm, nih. Ente nggak makan? baik. Maka di sini belum, ini masih masih penjelasan kalimat berikutnya yaitu fu, ya. Baik, nggak apa-apa. Silahkan Farhan. Afwan saya tadi mic hidup Ustaz. Ya, nggak apa-apa. Ya Allah. Fadal Farhan. هنا فرحان غيري يا أستاذ. Ayo, taib. Idan man hadza? Sak la la Ir Ahmad. Yarji ila Ir Ahmad. Nggak tahu Rizka namanya, apa? Rizka Ahmad. Rizka Ahmad. Taib, fadal. Bismillah. Si belajar Ustaz. Nggak apa-apa. Ini emang Wa, belajar kita. Jadi wa bukan antum asa. saja yang belajar, sebenarnya Anda juga belajar ya. Fadal. Oh, no. Wa asyarro. Wa Wa asyara asyarro biqaulihi fahu fuhu fuhu ila annahu la ya'ribu yu'rabu yu'rabu bil hurufi illa bisyurutin bisyarti bisyarti an tuhzafu minhul tuhdafa tuhdafa minhul mim padaqulu fauka fuka fuka. raihatuhu thayyibatun Mhm. Nazif nazif faka bil bis siwaki bisiwak. bisiwaki. Nah,
karoh Karih, karih karihat karih tu, roihatu karihu karih tu, karihtu roihatu tak. roihata fika Nah, fil awwali marfu'un bil wawi, wawi wa fisnani mansu ofisani, wafis sani, sani mansubun bil alifi wa lisi majrurun bil ya'i fa in fa in baqiyatu baqiyatil mimu, baqiyatil mimu u'rabu riba, u'riba bil harokati takulu hada famun wa nazabtu, nudifat wa nadaftu faman wa nadartu ila famun famin. famin. Taib. Nah, jadi fuhu itu kan artinya fam, artinya mulut. Nah, cuman mulut ini termasuk asma'u sittah kalau nggak ada mimnya. Ya, jadi mimnya dihapus, maka muncullah waw kalau dia rofa, muncullah alif kalau dia nasab, dan muncullah ya kalau dia jar. Ya, makanya fuhu la yu'rab bil huruf illa bi syarti an tuhdzafa minhul mim, harus dihapus mimnya. Famu. Fataqulu fuka, mulutmu raihatuhu thayyibah. Ya, aromanya harum. Nazif faka bisiwak, maka nih sebagai maf'ul bih, maka pakainya alif. Bersihkan mulutmu dengan siwak. Karihtu raihata fika, aku benci, aku tidak suka aroma mulutmu. Maka di sini sebagai mudhof ilaih alamatnya ya, karena dia majrur. Nah, jadi harus nggak ada mimnya. Kalau ada mimnya, ya, fa in baqiyatil mimu, kalau mimnya tetap ada, oh riba bil harokat, maka alamat i'rabnya bukan dengan huruf tapi dengan harokat. Contohnya hadza famun, ada mimnya. Wa nazartu faman, wa nazartu ila famin. Jadi dengan dhammah, fathah, kasrah, bukan dengan waw, alif, dan ya. Baik, coba lihat di sini. Nah, ini syurutul khassah li ba'dil asma'i sittah, yaitu pada dua kalimat. Yang pertama adalah zu. Zu tadi memiliki dua syarat. Yang kedua fu, ya. Zu syaratnya harus pertama bimakna sahib, pemilik, dan antudhafa ila ismi jinsin zahirin, harus diidhofahkan kepada isim jins yang zahir bukan domir. Kalau fu syaratnya harus dihapus darinya mim. Nah, jadi ada syurut al-ammah, syurut yang umum untuk semua asma'us sittah, ya, empat tadi yang kita sebutkan. Ada syurut khas untuk badu asma sittah, yaitu zu dengan fu. Baik. Nah, sekarang pembahasan hamuha. Man ba'dahu Fauzan. Na'am Ustaz. Wa qawluhu wa hamuha bi idhafatil hamu ila dhamiril muannathi bi bayani annal hamu aqaribu zawjil mar'ati. Ini Ustaz, annal hamu hama apa hamu Ustaz bacanya? Enggak mengapa di kita baca alhamu. Kenapa? Karena itu harakatul hikayah namanya. Karena menyebutkan apa Oh, adanya sesuai yang disebutkan oleh penulis. Baik. baik Silakan. Ustaz. Jazakallahu khairan. Aqaribu zawjil mar'ati ka abihi wa ammihi wa ibni ammihi wa qad yutlaqu ala aqaribi zawjati fayuqalu hamuhu bil idhafati lil mudzakkari. Nah, jadi penulis di sini ketika menyebutkan kalimat hamu itu mengidofahkannya kepada ha muannas, ya. Wa hamuha, enggak hamuhu, gitu ya. Atau dalam jurmiyah itu sebagian membacanya hamuki bukan hamuka. Kenapa? Karena sebenarnya hukum asal hamu itu adalah artinya kerabat suami dari seorang wanita. Ya, jadi
kerabat suami itu disebut dengan hamu. Nah, kerabat di sini bisa ayahnya, pamannya, atau sepupunya, itu hamu. Tapi boleh juga diitlakkan kepada kerabatnya istri. Jadi dikatakan hamuhu. Tapi yang lebih afsahnya itu diidhofahkan kepada kerabat seorang perempuan, gitu ya. Seperti iparnya mungkin, atau paman dari suami. Nah, itu disebut hamu. Taib. Ba'da dzalika, di sini ada yang baru lagi masuk nih. Coba siapa namanya nih? Abdullah. Iqra ya Abdullah. Baik, kalau enggak di sini ada Muhammad Aulia. Tadi sudah ini. Padahal. Baik, tidak ada. Berarti kembali ke Sakti, Fadol. قوله والأفصح والأفصح استعمال هن كغد. الهن اسم يكنى به Yukna عن bihi اسم يكنى به عن أسماء الأجناس. يقول هذا هن زيد، أي فرس زيد، parasu. فرس زيد مثلا. وقيل كناية عما يستقبح Yustakbahu. يستقبح ذكره. ومنه قوله Yustakbahu صلى الله dzikruhu. يستقبح ذكره. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم من تعزى بعزاء الجاهلية فأعدوه بهني أبيه ولا تكنوا. والهن إذا استعمل مجردا Idza عن stu'mila الإضافة إذا استعمل مجردا عن الإضافة فهو اسم منقوص، أي محذوف اللام، محذوف lami. اللام، وهي الواو، لأن أصله هنو على وزن فعل. فيعرب بالحركات نحو هذا هن، ورأيت هنا، ومررت بهن. Taib. Nah, untuk masalah hanu, dan ini tidak disebutkan dalam kitab-kitab yang lain, yang mana mencukupkan dengan Asmaul Khamsah. Berarti mereka yang menyebutkan al-Asmaul Khamsah itu tidak memasukkan hanu atau hanun ke dalam isim yang ini ya, isim yang i'rabnya seperti ini. Maka kata Ibnu Hisham, wal afsahu istimalu hanin kagodin. Ya, penggunaan hanu itu sebenarnya lebih pas seperti godin, artinya bukan termasuk asmaul khamsah, ya, dikeluarkan dari asma al khamsah. Nah, adapun maksud dari al hanu apa sih artinya? Ismun yukna bihi an asmail ajnas. Ya, bisa diartikan sebagai isim jins mencakup apa saja. Bisa faros, bisa apapun ya. Jadi hanu itu semacam apa ya? Sesuatu diartikan. Syai, ya. Hada syai zaidin, ya, sesuatu miliknya Zaid. Bisa itu faros dan yang lainnya tergantung apa yang sedang dibicarakan. Ada juga yang mengatakan makna hanu kinayah, kiasan amma yustaqbahu dzikruhu, sesuatu yang sangat apa namanya vulgar kalau disebutkan seperti kemaluan dan seterusnya. Nah, di antara penggunaan makna hanu itu adalah man ta'azza bi azail jahiliyah fa'adduhu bihani abihi. Ya. Nah, anak terus terang belum membaca syarah dari hadis ini. Jadi kita baca saja dulu, nanti semoga bisa anak baca dulu syarah terkait masalah hadis ini biar tidak salah tafsirnya. Yang jelas walhanu apabila digunakan mujarrad dan anil idhofah maka dia ism mangkus. Asalnya adalah hanawun. Cuman dihapus wawnya jadilah hanun. Ya, contohnya hadza hanun wa raitu hanan wa marartu bihanin. Baik. Nah, sekarang sebenarnya terkait masalah asmaus sittah
Baik, ana bacakan saja. Fa in udifa, ya udifa fa jumhurul Arab tasta'miluhu kadzalik. Taqulu hadza hanuka wa ra'aitu hanaka wa marartu bihanika, tanpa ada waw ataupun alif ataupun ya. Wa ba'duhum yu'ribuhu bil hurufi fayajri majra abun wa akhun. Fa yaqulu hadza hanuka wa ra'aitu hanaka wa marartu bihanika. Hiya lughatun qalilatun wa 'alaiha warada dzikruhu ma'al asma'i al-khamsati. Baik, daripada bingung, ya sekarang gini ya. Pembahasan tentang asma'us sittah atau asma'ul khamsah. Orang-orang Arab itu berbeda pendapat atau berbeda cara penggunaan asma'us sittah. Ada 3 mazhab atau 3 lughah dalam masalah asma'us sittah. Ada yang disebut dengan lughatut tamam. Ada yang disebut dengan lughatun naqs. Ada yang disebut dengan lughah al-qasr. Ya, penggunaan asma'us sittah dalam bahasa Arab di berbagai kabilah itu ada 3 model. Nah, yang pertama lughatut tamam. Maksud lughatut tamam itu adalah ya seperti asmaus sittah hukumnya. Ya, artinya dirofakkan dengan waw, dinasabkan dengan alif, dan dijarkan dengan ya. Ja'a abuka, ra'aitu abaka, sallamtu ala abika. Maka ini disebut dengan lughatut tamam. Ada lughatun naqs yang artinya tidak ada huruf-huruf langsung ja'a abuka, ra'aitu abaka, sallamtu ala abika. Jadi seperti isim mufrad biasa. Ini disebut dengan lughatun naqs dan ada juga orang Arab menggunakan seperti ini. Ada yang menjadikannya lughatul qasar, ya, dijadikan isim maksur semua. Ja'a abaka, ra'aitu abaka, sallamtu ala abaka. Jadi dengan alif semuanya. Seperti fata, ya, asa. Jadi dengan alif terus di akhirnya. Maka fal afsah fil asma'i sittah huwa lughatut tamam. Afwan, itu keliru, bukan taman tapi tamam. Jadi asma'us sittah itu sebenarnya yang lebih fasihnya itu adalah menggunakan lughatut tamam, yaitu ja'a abuka, ra'aitu abaka, salamtu ala abika. Jadi abuka, akhuka, hamuka, wafuka, wazumalin, ya itu 5 ya. Itu lebih afsahnya pakai lughah tamam. Illa fi kalimati hanuka fal afsah huwa lughatun naqs. Nah, untuk hanuka itu yang lebih afsah adalah menggunakan lughatun naqs, artinya tanpa waw, tanpa alif dan tanpa ya, tapi dengan harokat biasa saja. Baik, nah itulah kesimpulan untuk apa namanya asma as-sittah. Baik, nah ini pembahasan kita terkait masalah apa namanya asma as-sittah. Nah, adapun untuk qawaid i'lal ana undur saja karena sudah hampir 1 jam ya, karena juga pembahasannya ini agak panjang. Semoga nanti kita bisa lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.